Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Opa, Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab. Saya Eksi Nayuan dari Jemaat GPIB Maranatha Banjarmasin. Janganlah kau takut menyatakan kebenaran. Janganlah kau diam jika ada kecurangan. Tuhan inginkan engkau selalu jujur dalam setiap ucapanmu. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, bersyukur atas kasih karunia yang Engkau berikan pada hari ini. Engkau sudah menyertai kami dalam beraktivitas. Sebelum kami istirahat, kami akan membaca Alkitab dan merenungkan firman. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami memahami, mengerti, serta melakukannya dalam kehidupan beriman kami kepadamu. Ampuni segala dosa kami, agar kami layak di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 24 sampai 27 yang menyatakan, setelah mereka sampai ke bukit, Gehazi mengambilnya dari tangan mereka dan menyimpannya di rumah. Ia menyuruh kedua orang itu pergi, lalu mereka pun pergi. Ketika Gehazi masuk dan berdiri di hadapan tuannya, Elisa berkata kepadanya, "Dari mana engkau, Gehazi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari keretanya menemui engkau? Inikah saatnya untuk mengambil perak dan memperoleh pakaian, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu, budak laki-laki dan perempuan? Tetapi penyakit kulit Naaman akan melekat padamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Lalu Gehazi keluar dari hadapannya. Ia kena penyakit kulit putih seperti salju. Bapak, Ibu, Opa, Oma, judul renungan kita malam ini, berkatalah yang benar.
Salah satu alasan mengapa seseorang berbohong adalah karena ingin menutupi kebohongan yang sebelumnya ia lakukan. Entah apa yang Gehazi pikirkan dan rasakan setelah melakukan kebohongan yang telah ia rencanakan. Akan tetapi, jelas dalam bagian ini bahwa suatu kebohongan akan ditutupi lagi dengan kebohongan yang baru. Dengan lantang, Gehazi berani berkata dengan tidak jujur bahwa dirinya tidak pergi kemana-mana. Tentu hal itu disampaikan untuk menyelamatkan dirinya dari kemarahan Elisa. Konsekuensi dari ketidakjujuran Gehazi adalah penyakit kusta Naaman akan melekat pada tubuhnya dan kepada anak cucu Gehazi selamanya. Lihatlah betapa besar konsekuensi dari suatu sikap ketidakjujuran yang membawa petaka dalam hidup Gehazi dan keturunannya. Melalui firman Tuhan ini, kita diingatkan untuk tidak memiliki perilaku seperti Gehazi. Kita dipanggil untuk berani berkata yang benar dalam segala keadaan. Tidak takut dan tidak malu untuk mengakui kesalahan yang sudah diperbuat. Kita dipanggil untuk dapat menjauhkan diri dari ucapan-ucapan yang menipu, yang dapat membawa diri kita dalam masalah yang lebih besar. Seperti Gehazi yang harus menerima konsekuensi atas ketidakjujuran yang ia lakukan sendiri. Tidak menutup kemungkinan bola api kebohongan yang terus kita katakan nantinya akan menimpa diri kita sendiri. Gereja sebagai persekutuan tubuh Kristus juga dipanggil untuk terus menyatakan kebenaran. Gereja harus terus memberitakan kabar keselamatan dan menyatakan keadilan Tuhan dengan lantang tanpa harus khawatir. Berita firman Tuhan yang diperdengarkan di mimbar-mimbar gereja kiranya tidak hanya untuk menyenangkan telinga umat Tuhan, tetapi jadikanlah gereja sebagai tempat untuk terus menyatakan firman Tuhan yang mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan membentuk dalam kebenaran. Janganlah kau takut mengakui kesalahan. Jangan berusaha untuk membenarkan diri. Itu berharga di mata Tuhan Yesus, juga di mata sesamamu. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman dan renungan yang sudah kami baca dan kami dengar. Biarlah renungan ini mengingatkan kami untuk selalu berkata yang benar di dalam kehidupan kita selanjutnya.
Berkatilah persekutuan PKLU se-GPIB. Berkati juga kesehatan agar kami boleh jadi berkat dan tetap setia, hidup takut di dalam Tuhan. Malam sudah jadi bagian kami. Tuhan jaga, lindungi dan bangunkan kami besok hari dengan nafas yang baru, tubuh yang sehat dan kekuatan yang baru untuk kami boleh jalankan kehidupan kami dalam penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Opa, Oma. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.